In simple terms, saya mau INPP dikenal sebagai perusahaan yang kreatif, perusahaan yang selalu memenuhi komitmennya mereka dan memiliki reputasi yang baik sekali. Kalau itu yang pengen Pak Antoni kenal di eksternal. Nah, kalau menurut Pak Antoni lagi nih, lebih penting mana sih Pak, image di eksternal atau sebenarnya internalnya dulu? Pak Antoni dari episode sebelumnya ada 3 hal yang Pak Antoni sebut pengen publik mengenal INPP. Kreatif, berkomitmen, dan bereputasi baik. Kenapa sih 3 hal itu yang Pak Antoni pilih? Ya terutama pendapat saya sih, saya kan perusahaannya sudah berjalan 20 tahun ya. Jadi saat saya mengambil alih itu juga menjadi salah satu prioritas dan juga aspirasi dan inspirasi dari founder kami ya. Dan itu juga memang saat saya mendengar pertama kali pemaparan dari mereka, memang saya sepakati itulah jalan terbaik untuk INPP. Karena dalam kita membangun perjalanan kami sebagai salah satu developer terkemuka di Indonesia, menurut pendapat saya tanpa 3 itu akan sulit. Akan sulit. Apalagi bisnis barunya kan mulai ke masyarakat ya. Betul. Kalau itu yang pengen Pak Antoni kenal di eksternal. Nah, kalau menurut Pak Antoni lagi nih, lebih penting mana sih Pak, image di eksternal atau sebenarnya internalnya dulu? Saya rasa kalau di semua transformasi pertama-tama dalam berjalan mencapai persepsi luar ke dalam itu, pertama-tama orang dalam kita harus meyakini dulu bahwa langkah-langkah yang sudah kita ambil ini dan aspirasi dan inspirasi, visi, misi, values, behaviors yang kita hidupi sehari-hari ya, itu adalah apa yang benar-benar terjadi dalam perusahaan. Karena kalau misalnya kita mendapatkan suatu situasi di mana kita preaching satu arah tapi ternyata realita tidak sesuai dengan apa yang menjadi panutan kami, kan menurut pendapat saya itu menjadi pencitraan ya. Gitu ya. Itu dia kenapa akhirnya internalnya yang menurut Pak Antoni harus lebih. Jadi menurut pendapat saya memang betul dalam tahun-tahun ke depan ini, terutama selagi kita juga menjemput bola progres dan juga perkembangan yang cepat dari sisi perusahaan ya, mental internal employee kita juga harus selalu sesuai dengan ekspektasi dan juga nilai-nilai perusahaan yang dari tahun demi tahun ini kita lebih lengkapi ya gitu sih. Jadi menurut pendapat saya. Tapi lebih susah mana sih Pak? Membuat image ke eksternal atau memperkuat fundamental internal? Menurut pendapat saya yang sulit adalah internal. Kenapa? Karena kalau misalnya internal sudah terbentuk, eksternal akan ikut. Itu pendapat saya. Gitu ya. Jadi ini adalah PR besar dari organisasi kita ini selagi kita melengkapi masa transformasi dan transisi kita ini ya. Kan seperti saya pernah katakan sebelumnya, di tahun 2023 ini kita akan mulai dengan program-program dan juga sosialisasi dan komunikasi visi, misi, values dan behaviors yang baru. Dan ini juga harus benar-benar terus dikomunikasikan dengan regular supaya ini menjadi suatu hal yang sangat udah natural ya untuk tim kita. Dan itu menjadi salah satu priority internal kita sih di tahun-tahun ini gitu ya. Karena dengan kita merubah pola pikir dan attitude dan karakter internal, bukan merubah sebenarnya, melengkapi ya pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan internal kita, yang lain itu semuanya akan ikut. Oke, apalagi untuk yang eksternalnya Pak. Tapi kalau lihat di soal eksternal, kita bicara juga soal persaingan properti. Properti sekarang ada juga, apalagi yang sekarang di INPP ya Pak, properti, hospitality, dan sekarang mulai berkecimpung di residensial. Menurut Pak Antoni sekarang ada yang berubah nggak sih Pak trennya atau mungkin persaingannya gitu di bisnis properti di Indonesia? Jadi kalau saya lihat ya dari sisi INPP ya, sebagian besar dari bisnis INPP ini kan kita ini mengelola high density urban retail, hospitality, and residential mixed use centers. Lebih banyak yang disebutin. Ya kan, kita kan that's what we do kan. Jadi pertanyaannya sebenarnya di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia ya, bagaimana masa depan mixed use development di dunia sebenarnya atau di Indonesia? Saya sering mengatakan gini, kita ini sebagai pemimpin sebenarnya punya akses ke suatu time machine. Time machine itu yang saya katakan adalah wawasan. Nah, jadi apabila kita melihat suatu perubahan,
perbedaan ataupun bahkan persamaan negara-negara besar atau kota-kota besar di dunia itu. Sebenarnya tren itu semua sama. Kita lihat di tahun 2022 ya, di saat dimana populasi sudah mencapai 8 miliar. Dan di Asia, tren urbanisasi itu baru mencapai 50%, di mana Eropa dan Amerika sudah mencapai 80%. Jadi dengan perkembangan ekonomi, perkembangan aktivitas komersial, perkembangan urbanisasi, itu semua adalah fundamental yang mensupport high density property development. And that's what we do. Nah, jadi pendapat saya bisa kita lihat ada terjadilah misalnya sedikit perubahan seperti COVID dan lain-lain. Tapi menurut pendapat saya, COVID tidaklah merubah tren urbanisasi. Hanya merubah apa yang menjadi arsitektural yang lebih green maupun interior yang lebih modern dan future proof gitu ya, dengan mungkin ruangan-ruangan yang lebih work from home friendly dan lain-lain seperti itu. Namun kita sebagai property developer itu ultimately we are betting for urbanization to continue to be the trend for the next 100 years. Berarti kan sebenarnya kalau kita lihat ini kok kayaknya bisnis properti tuh udah riuh sekali gitu lah Pak. Tapi berarti pasar ini masih besar banget ya Pak kalau tadi Pak Antoni hitung urbanisasi baru 50%. Jadi kalau kita bicara fundamental pasti kuat. Tapi kan namanya bisnis itu kan pasti ada seasonalities ya. Kadang-kadang ada masa-masa undersupply, kadang-kadang ada masa-masa oversupply, kadang-kadang ada masa-masa politik sensitif, ada kan masa-masa resesi, ada masa-masa perkembangan gitu ya. Namun pendapat saya selama kami melakukan hal dengan terukur dan kita betting on the right mega trends, menurut pendapat saya itu semua hanya temporary. Oke. Berarti di 2023 ini akan ada yang baru, terobosan-terobosan dari INPP, Pak? Dikatakan terobosan, saya rasa kembali karena kita memang forte-nya untuk membangun mixed use development, kita akan terus membangun mixed use development, tapi dengan konsep-konsep yang lebih menarik, dengan jumlah, di daerah-daerah yang lebih banyak, dan itu adalah PR kami ya untuk terus berkembang dan membuktikan di market bahwa apa yang sudah kami bawa ke market itu memang itulah yang dibutuhkan market juga. Jadi mixed use dan daerah-daerah baru yang akan mulai dilirik. Betul. Nah, daerah-daerahnya apa aja? Nanti kita ngobrol lagi Pak Anton di season berikutnya, karena penasaran nih kayaknya apakah ada daerah-daerah lain yang menurut INPP ini kayaknya potensial nih untuk digarap. Nanti kita ngobrol lagi Pak Antoni. Sebelumnya terima kasih sudah ngobrol di season 2. Terima kasih Pak Antoni. Saya selalu katakan salah satu perusahaan yang sangat menginspire saya adalah perusahaan Netflix, di mana mereka mulai hampir 30 tahun lalu sebagai DVD rental company, yang sekarang menjadi salah satu perusahaan media terbesar di dunia ini. Done by the same founder, same management, same leaders. Jadi people are also capable of great change.